Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman keadaan teman-teman hari ini? Semoga keadaan teman-teman, ayah dan bunda, dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang kita sudah memasuki tema 4, kewajiban dan hakku. Pada subtema 1, peranku di rumah, dan kita sekarang masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui bunyi sila kelima, lalu lambang sila kelima, dan pengamalan sila kelima. Lalu kalimat saran, dan menaksir angka. Oke, kita mulai ya teman-teman. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah memasuki tema 4 dan kita sudah hampir ada di penghujung tahun 2020. Semoga di tahun 2021 kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita harus tetap bersyukur atas segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya. Oke, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Bunda bacakan dahulu ya untuk pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan identifikasi bentuk-bentuk istirahat, siswa dapat menyebutkan 3 manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan dengan tepat. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat menentukan masalah dan saran terhadap permasalahan yang ada di rumah dengan tepat pada tabel. Melalui identifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menentukan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan istirahat dengan tepat. Melalui kegiatan aplikasikan, siswa dapat menentukan kemungkinan jawaban dari bilangan yang ditentukan sendiri jawabannya dengan tepat. Melalui kegiatan Ayo Merumuskan, siswa dapat menuliskan alasan dan manfaat dari beristirahat dengan tepat. Oke, kita mulai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar seorang anak laki-laki berada di dalam kamar, lalu anak ini sepertinya apa ya teman-teman? Kalau teman-teman bisa lihat dari gambar yang ini, benar sekali. Anak ini baru bangun tidur di pagi hari. Lalu apa lagi? Benar, anak ini sedang membaca doa bangun tidur. Lalu merapihkan tempat tidurnya ya. Setelah selesai membaca doa bangun tidur, teman-teman harus merapikan tempat tidurnya sendiri. Lalu, beristirahat adalah bentuk hak tubuh teman-teman ya, karena seharian penuh tubuh teman-teman itu teman-teman gunakan untuk belajar, untuk bermain,
untuk beraktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah. Jadi, pada saat tidur, tubuh itu beristirahat ya. Nah, tubuh manusia memiliki hak untuk beristirahat. Istirahat dilakukan untuk mengembalikan kebugaran dan kesegaran tubuh setelah beraktivitas. Dalam surat Al-An'am ayat 96, Allah berfirman, Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan istirahat itu banyak caranya ya teman-teman, seperti tidur atau berhenti sejenak dari kegiatan dan bermain. Nah, di sini Bunda akan memberitahukan adab sebelum tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menggosok gigi dan mencuci kaki, ya, karena sebelum tidur itu pasti kita makan atau ngemil, ya, dan kita pasti menginjak sesuatu yang kita tidak tahu itu bersih atau kotor, jadi kita harus mencuci kaki juga ya. Lalu berwudu setelah menggosok gigi, mencuci kaki, lalu berwudu ya, agar kita dalam keadaan suci pada saat tidur. Lalu tidurlah awal malam dan bangunlah lebih awal. Maksudnya, teman-teman itu tidak boleh begadang, ya, karena begadang itu tidak baik untuk kesehatan tubuh teman-teman. Karena kalau teman-teman begadang, pasti bangunnya itu akan siang. Ya kan? Bener kan? Bener dong. Lalu tidurnya itu harus berbaring ke sebelah kanan. Ya. Jadi tidurnya itu harus berbaring ke sebelah kanan. Lalu dan terakhir, sebelum tidur dan sesudah berbaring ke sebelah kanan, teman-teman membaca istighfar dan berdoa sebelum tidur kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika teman-teman tidur, teman-teman tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat tidur untuk kesehatan. Yang pertama, mengendalikan nafsu makan. Nah, ketika teman-teman tidurnya ini teratur, tidurnya ini ada tidur siangnya, lalu tidur malamnya itu tidak larut malam, itu akan mengendalikan nafsu makan teman-teman. Karena ketika teman-teman ini bergadang, pasti nafsu makan teman-teman ini akan meningkat. Dan ketika teman-teman bangun pagi, otomatis perut teman-teman ini akan terasa lapar sekali karena tengah malamnya ketika teman-teman begadang ini teman-teman makan gitu. Jadi lebih baik teman-teman tidak begadang agar bisa mengendalikan nafsu makan teman-teman. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, karena tidurnya cukup,
Jadi imun atau kekebalan tubuh teman-teman ini tetap terjaga dan stabil. Nah, memperkuat daya ingat. Jadi, tidur siang atau tidur malam ini bisa memperkuat daya ingat. Terhindar dari kecelakaan atau cedera. Mengapa terhindar dari kecelakaan ataupun cedera? Karena seseorang ini tidurnya itu cukup. Jadi ketika mereka mengendarai sepeda motor atau mobil, mereka ini terjaga karena tidurnya cukup. Gitu. Meningkatkan suasana hati. Kalau tidurnya cukup, kalau istirahatnya cukup, suasana hati teman-teman itu akan happy terus karena tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa ngantuk ketika belajar atau ketika bermain. Gitu ya. Tetap aktif di siang hari. Nah, tetap aktif di siang hari ini karena teman-teman tidur malamnya itu cukup, tidur siangnya juga cukup. Tidur siang itu cukup 1 jam atau 2 jam. Ya, karena kita kebanyakan kegiatan kita ini ada di pagi sampai siang hari, ya. Membantu pertumbuhan badan. Jadi, yang ingin tinggi badannya bertambah, itu tidurnya harus cukup ya, tapi tidak tidur terus. Nanti kapan belajarnya, ya? Kapan main dengan orang tua di rumah atau teman di rumah? Nah, bisa menjaga berat badan. Mengapa bisa menjaga berat badan? Karena teman-teman bisa mengendalikan nafsu makan teman-teman. Ya. Nah, Bunda ingin memberitahu 5 jenis tidur atau tidur merupakan salah satu bentuk istirahat terbaik. Dalam Islam ada 5 jenis tidur. Yang pertama, Ailullah, yaitu tidur yang dilakukan setelah sholat subuh. Tidur ini dilarang karena dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Selain itu, dapat menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditebar waktu pagi hari. Yang kedua, Ghailullah, yaitu tidur pada waktu duha. Tidur pada saat ini hukumnya makruh karena waktu ini adalah saat untuk mencari rezeki. Nah, sudah ada dua waktu tidur yang tidak boleh kalian lakukan gitu, atau kalian ingin istirahat sejenak atau tidur gitu. Yang pertama itu adalah setelah sholat subuh, dan yang kedua tidur pada waktu duha, itu tidak boleh ya. Lalu Qailullah, yaitu tidur yang dilakukan 25 sampai 30 menit sebelum azan zuhur berkumandang. Tidur seperti ini merupakan tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidur sebelum zuhur pada saat musim panas dan setelah zuhur pada musim dingin. Salah satu manfaat dari tidur Qailullah adalah memperkuat konsentrasi dan daya ingat.
Qailullah yaitu tidur yang dilakukan setelah sholat asar. Tidur ini dilarang karena dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti sesak nafas, murung, dan gelisah. Dan yang terakhir, failullah yaitu tidur setelah maghrib hingga waktu isya. Tubuh kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tubuh senantiasa sehat. Istirahat yang cukup akan memulihkan tubuh dari kelelahan saat beraktivitas seharian. Berdasarkan rekomendasi dari The American Academy of Sleep Medicine, kebutuhan tidur malam anak usia 6-12 tahun adalah 9-12 jam sehari yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tidur siang dan tidur malam. Penuhilah hak tubuhmu untuk beristirahat. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman diminta oleh ayah atau bunda atau mbak di rumah untuk tidur siang, harus nurut ya, karena agar tubuh teman-teman ini tetap sehat, tetap terjaga imunitas tubuhnya ya. Dan tidur malamnya tidak boleh di atas jam 9 ya. Ya, setengah 9 boleh lah. Sampai setengah 9 boleh lah teman-teman masih nonton TV gitu. Tapi pas setengah 9 atau jam 8 setelah melaksanakan sholat isya itu harus sudah tidur malam, sudah siap-siap untuk tidur malam ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Quran Surat Yunus ayat 67. Nah, siapa yang pernah dengar atau pernah melihat atau pernah membaca rumahku surgaku, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah baiti jannati, yang artinya rumahku surgaku. Siapa yang mau rumahnya itu menjadi surga untuk dia dan seluruh anggota keluarganya? Pasti semua teman-teman ingin kan rumahnya menjadi surga untuk teman-teman dan anggota keluarga yang lainnya. Rumah adalah tempat tinggal yang menjadi tempat untuk berlindung dari cuaca panas, hujan, dan juga sebagai tempat untuk beristirahat. Setiap anak mendapatkan hak tempat yang layak untuk ditinggali menjadi rumahnya. Hak ini harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dan sementara kewajiban anak yaitu menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal bersama anggota keluarga yang lain. Nah, di sini rumah ini adalah sebagai tempat tinggal, sebagai tempat untuk berlindung dari cuaca panas, cuaca hujan, dan sebagai tempat beristirahat yang sangat nyaman ketika teman-teman sedang merasa hatinya tidak nyaman, lalu sedang sedih, itu pasti teman-teman
akan lebih nyaman ketika teman-teman ini berada di dalam rumah. Nah, hak orang tua yaitu kewajiban orang tua adalah memberikan tempat tinggal yang layak atau rumah yang layak bagi anak-anaknya, dan sementara itu kewajiban anaknya adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggalnya. Gitu ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman diminta oleh ayah dan bunda untuk menyapu lantai, itu mau ya, karena orang tua teman-teman ini sudah memfasilitasi teman-teman dengan rumah yang nyaman, serta segala kenyamanan yang sudah disediakan oleh kedua orang tua kalian di dalam rumah. Jadi, balasan kalian kepada orang tua kalian yaitu menjaga kebersihan dan kenyamanan yang telah ayah dan bunda teman-teman berikan kepada teman-teman. Ya, harus dijaga. Selanjutnya, cara menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Yang pertama, mengelap kaca jendela rumah agar terlihat rapi dan bagus gitu ya. Menyiram tanaman secara berkala. Karena kalau tanamannya layu itu tidak enak dipandangnya. Nanti rumahnya terlihat jelek gitu karena ada tumbuhan tapi tumbuhannya layu atau tumbuhannya daun-daunnya itu rontok berserakan di halaman, di tanah, seperti itu ya. Lalu, menyimpan barang-barang yang ada sesuai dengan tempatnya. Nah, pasti teman-teman pernah menyimpan handuk bukan pada jemuran handuk yang sudah bunda kalian siapkan. Benar atau tidak? Pastinya dong. Nah, ketika handuk itu disimpan di atas kursi, berarti teman-teman belum menjaga kerapihan rumah teman-teman. Karena seharusnya handuk yang telah teman-teman pakai itu teman-teman simpan di jemuran handuk. Menyapu halaman rumah. Kenapa harus menyapu halaman rumah? Karena di halaman rumah itu terkadang suka ada debu-debu, lalu ada ranting atau daun yang jatuh ke tanah, lalu ada sampah-sampah kecil gitu. Itu yang harus dibersihkan. Selanjutnya, menyapu setiap ruangan. Jadi, setiap harinya pasti teman-teman suka melihat bunda kalian itu menyapu setiap ruangan yang ada di dalam rumah kalian. Nah, itu agar menjaga kebersihan dan kerapihan, lalu kenyamanan juga untuk teman-teman. Agar debu itu tidak membuat kalian itu bersin-bersin. Mencabuti rumput liar. Jika di halaman
rumah teman-teman banyak rumput, mungkin ada beberapa rumput liar itu bisa dicabutin atau digunting ya agar terlihat rapi. Lalu membuang barang yang sudah rusak. Jadi, barang-barang yang sudah rusak itu kalau sudah tidak layak dipakai, silakan dibuang ataupun dibakar. Tetapi jika barang-barang yang sudah tidak terpakai oleh teman-teman tapi masih layak untuk dipakai, berikan barang-barang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jangan semuanya ditumpuk di dalam rumah atau disimpan di dalam rumah karena itu akan mengganggu mengganggu sekali karena rumahnya pasti tidak akan rapi gitu. Mencuci baju, gelas, dan piring. Mengelap piala, piagam, dan pajangan lainnya agar debu-debu yang menempel itu hilang dan piala, piagam, dan pajangan yang ada di dalam rumah teman-teman itu terlihat rapi, terlihat bersih, dan enak dipandang. Nah, tadi kita sudah tahu dan sudah mengetahui cara untuk menjaga kebersihan dan merapikan rumah. Sekarang kita bantu Salman ya. Salman membantu Sayid untuk merapikan mainan baloknya setelah selesai digunakan. Sayid memiliki banyak mainan balok yang berwarna kuning dan biru. Mainan balok akan ditempatkan pada 3 kotak yang memiliki kapasitas jumlah yang berbeda. Berapa kemungkinan mainan balok kuning dan biru dapat diletakkan di kotak penyimpanan tersebut? Nah, di sini pada balok-baloknya itu sudah ada angka-angkanya, ada 280, 105, 275, 255, 150, dan 130. Mari kita bantu Sayid dan Salman. Di sini ada 3 kotak ya, ada yang warna kuning, hijau, dan biru. Kita mulai dari yang warna kuning. Pada kotak warna kuning terdapat angka 450. Nah, berapa kemungkinan angka yang akan masuk di warna kuning ini ya? Benar sekali, 130. 410 dikurang 130 sama dengan 280. Atau kalau angka atasnya ini belum ada, berarti bisa dijumlahkan dengan angka yang ada di bawah ini. Angka kemungkinan ini 130 ditambah 280 sama dengan 480. Maaf, sama dengan 410. Selanjutnya kita ke kotak yang warna hijau ya. 255 kemungkinan yang masuk atau angka berapa yang kita letakkan di kotak warna hijau ya. 150. 255 dikurang 150 sama dengan 105. Benar sekali, teman-teman, hebat. Kita lanjut ya ke kotak warna biru. 380. Nah, kemungkinan angka yang ada pada balok yang hasilnya
menjadi 380. Berapa ya? Wah, benar sekali. 275 ditambah dengan 105. Oke, 275 ditambah 105 sama dengan 380. Rumah adalah tempat tinggal kita untuk berlindung dan beristirahat. Rumah harus terjaga kebersihan dan kenyamanan dan kebaikannya agar rumah kita menjadi surga kita. Atau biasa orang-orang sebut itu baiti jannati. Rumahku surgaku. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kebaikan rumah adalah kewajiban bagi seluruh anggota keluarga. Ya, jadi teman-teman harus membantu juga, harus membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ya. Nah, seorang anak tidak bisa berdiam diri atau asyik dengan kegiatan sendiri tanpa menjalankan kewajiban dengan baik. Dan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sikap yang perlu diperhatikan adalah menjaga adab dan etika agar orang lain tidak tersinggung dengan niat baik kita. Jadi, pandai-pandailah kita ketika memberikan saran, karena kita tidak tahu perkataan yang keluar dari mulut kita itu melukai perasaan orang lain atau tidak. Jadi, kita harus benar-benar memilih kata-kata yang tepat ketika kita sedang memberikan saran kepada orang lain, agar tidak melukai perasaannya. Ya, kan kalau kita melukai perasaan orang lain itu kita akan orang lain itu akan sakit hati sama kita gitu. Nanti kalau misalkan temannya sakit hati, kalau temannya tidak mau main lagi bagaimana? Kan kita harus mainnya sama-sama, tidak boleh memilih-milih teman ya. Thank you for watching this video. Terima kasih teman-teman sudah menonton untuk materi hari ini. Jika ada perkataan dan ada materi yang masih kurang dipahami, bisa langsung menghubungi Bunda Guru ya. Terima kasih. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.